menolak jadi imam, tidak layak maju hamba Allah yang taib. Kami ada ulama di Riau namanya Dr. Satria Effendi, rupanya sahabat beliau dulu sama-sama S1 di Damaskus, Suriah. Hari ini saya tidak sekedar sholat subuh, tapi juga sedang menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayatusadar lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, subuh ini kita menjalin hubungan hablum minallah dan juga menjalin hubungan hablum minan nas. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli raka'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Namanya apa? Nabi tak pernah sebut. Sekalipun Nabi tak pernah menyebut namanya salat apa. Nabi hanya berkata, kalau kamu masuk masjid jangan duduk, salat subuh 2 rakaat. Maka kalau tidak diberi nama, kita bingung. Kamu salat apa tadi? Saya salat apabila kamu masuk masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Makanya ulama memberinya nama. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul artinya penghormatan. Tahiyatul itu artinya penghormatan, bukan telunjuk ke atas. Apa itu tahiyatul? At-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatullah. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Makanya kalau kita singgah mampir ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Ini masjid-masjid yang di pinggir jalan, banyak sekali mobil-mobil parkir. Kita senang, bahagia, bangga, tapi ternyata mereka yang mampir itu tidak ada yang tahiyatul masjid, lalu kencing. Tahiyatul masjid sempatkan, karena tempat kita sujud itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tempat-tempat bapak ibu bersujud tadi akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika semua tanah-tanah berbicara, ketika semua makhluk-makhluk berbicara, maka semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, termasuk masjid raya kita ini menjadi saksi bahwa kita pernah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu salat sunat qabliyah subuh, rakaatul fajri 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak qabliyah subuh tadi, maka sudah kehilangan dunia dan seisinya. Tapi bisa diganti, jangan sekarang. Jangan qabliyah subuh sekarang, mentang-mentang saya katakan ganti semuanya, itu gak qabliyah subuh. Nanti setelah selesai ceramah bisa di masjid atau pulang ke rumah usolli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyatan. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi", seandainya mereka tahu balasan pahala salat subuh, salat isya, salat subuh berjamaah, la atau habwan, mereka akan datang walaupun merangkak, lumpuh, sakit, mereka akan datang. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena Nabi tidak kasih tahu. Kenapa Nabi tidak kasih tahu? Nabi mau kasih surprise, kejutan, supaya nanti ketika masuk ke dalam surga mereka melihat kejutan itu. Lalu apa kata mereka? Wow, amazing, subhanallah. Itu ucapan orang beriman. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas di hati manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah datang suatu acara pengajian subuh, isinya PNS, jumlahnya 3.000 orang. Saya bangga luar biasa, Masya Allah, jamaah begitu antusias, semangat. Setelah selesai acara lalu semuanya berkumpul untuk apa? Tanda tangan. Semuanya diwajibkan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Ini subuh ini apa pakai absen dulu ya? Masya Allah, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, macet. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel menggeletar karena Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Kita sampaikan ke seluruh
semesta alam, seluruh penjuru dunia, foto, gambar dari belakang, dari samping, dari kiri, dari atas sampai ke bawah, tunjukkan yang pakai drone. Apa itu drone? Lalat raksasa. Tunjukkan di seluruh dunia, begini orang Palangkaraya kalau sholat subuh. Allahu Akbar. Tentara Israel kalau nonton ini kencing-kencing. Ini bukan lagi seperti sholat Jumat, ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sholat subuh inilah barometer. Makanya saya senang ketika saya lihat anak-anak muda pakai seragam warna coklat, ada tulisan pejuang subuh. Pas subuh enggak itu. Pokoknya mereka subuh aja. Maksudnya, sedangkan sholat subuh yang paling berat, melawan kantuk, melawan tidur, mereka sanggup datang. Apalagi zuhur, apalagi maghrib, apalagi isya. Jadi itulah hebatnya. Maka kita doakan anak-anak muda kita. Dan ini yang sholat subuh tidak tanggung-tanggung. Melihat ke sebelah kiri, panser. Lihat ke sebelah kanan, kokam. Lihat ke sebelah kiri, Tuan Imam besar. Lihat ke sebelah kanan, Pak Gubernur. Kalau sudah gubernur sholat subuh, bupati, anggota legislatif, camat, insya Allah. Saya pengalaman yang sudah-sudah. Kalau pemimpin itu sholat berjamaah, insya Allah sampai ke bawah. Buktinya mana? Safari Ramadan, ramai. Semua. Makanya banyak catatan itu ketika dicatat nanti di malaikat. Kenapa sampai Ramadan? Kenapa sampai Ramadan? Kenapa sampai Ramadan? Karena lillahi ta'ala. Kalaupun ada unsur-unsur absen sedikit enggak. Masalah keikhlasan itu sama juga antara cinta dan cantik. Cinta dan cantik itu. Kalau ada anak muda mengatakan aku mencintaimu, oh my dear, tak melihat wajahmu, bohong, friend. Mana ada orang cinta yang melihat wajah? Makanya dalam Islam diajarkan sebelum menikah itu pandanglah dua. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Supaya apa? Makin membuat engkau bersemangat untuk menikah. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku sudah lihat dia dari jauh. Bagaimana? Cantik. Setelah dari dekat nggak jadi Pak Ustaz. Makanya lihat tapak tangannya. Kenapa tapak tangannya dilihat? Kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya. Kau siap gak punya istri muda? Aku siap Pak Ustaz. Asal jangan laki-laki aja. Mata jangan ada dusta. Makanya sebelum nikah itu mesti jelas. Tapi yang paling penting adalah cantik batinnya, cantik hatinya, cantik wajahnya penting juga. Jangan kau menikah karena wajahnya. Jangan kau nikahi perempuan terlalu cantik, nanti jadi fitnah. Orang nuduh kau pakai pelet. Jangan pula terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia undangan. Yang sedang-sedang saja. Tapi cantik itu relatif Pak Ustaz, betul? Banyak laki-laki berkata demikian. Relatif Pak Ustaz. Iya, kenapa demikian? Itulah jawaban yang paling menyenangkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pun sholat subuh. Selesai sholat subuh, lalu kemudian berzikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa syarika lahu al-mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya diberikan ijazah oleh guru saya, engkau subuh Abdul Somad baca la ilaha illa syarika lahu al-mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka Allah menjauhkan engkau dari musibah malapetaka bencana segala yang buruk-buruk. Kemudian maka kita baca la ilaha illa syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang punya kekuasaan, yang punya kemasyhuran, yang punya harta benda, hari ini hatinya didulukan dengan kalimat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau engkau dipuja-puji orang, yang punya pujian itu dia. Walahul hamdu. Kalau kau hidup hari ini Abdul Somad yang menghidupkan itu dia. Yuhyi. Kalau kau mati hari ini Abdul Somad yang mematikan pun dia. Wa yumiit. Dan yang punya segala kuasaanlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu diulang. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulut mengucap, hati tanamkan ke dalam hati. Seperti tusukan pisau ke dalam hati, tanamkan ke dalam hati. Makanya jangan cuma sekedar baca seperti baca mantra. Di banyak orang selesai sholat
Qadir. Qadir. Apa ibu ini dari tadi Qadir? Rupanya nama suaminya Pak Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Qadir. Ustaz hanya berceramah, adapun nama yang tersebut di luar konteks isi ceramah. Tapi mengenai Pak Abdul Qadir, itulah nama yang paling hebat. Karena nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Lalu kemudian setelah itu kita baca umul kita. Yang paling bagus adalah baca Quran. Gak sanggup baca Quran, hatinya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Saya diberikan ijazah oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Mani. Hai Abdul Somad, aku ijazahkan kepada kau membaca surat Yasin dan membaca surat Al-Mulk. Kenapa demikian? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Senangnya hati kita ketika anak lajang kita, anak gadis kita, pintu kamarnya lupa dia tutup, tiba-tiba kita dengar dari kamar dia baca surat Yasin pas mau tidur malam. Lalu kita tutupkan pintu kamar, kita lihat rupanya HP Samsung. Apa yang dimuliakan Allah, membaca Yasin mengingatkan kita pada kematian, membaca Yasin mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa menolong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut kami tutup, tangan kami buat bicara, kaki kami buat bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki, bima kanu yaksibun, semua yang pernah kau lakukan dulu. Apa bisa Abdul Somad ini hidup lagi padahal dia sudah mati dimakan cacing tanah? Abdul Somad akan bangkit lagi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka bagus yang baca surat Yasin, baca pelan-pelan, jangan baca cepat-cepat. Jadi sekarang ada orang baca cepat sampai tak ada suaranya seperti orang. Ada pula yang baca ujung-ujungnya ya, jauh, pengagun. Paling bagus baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Anak belum tentu datang, istri belum tentu datang, suami belum tentu datang, tapi Quran pasti datang. Bagi siapa? Li ashabi, orang-orang yang membacanya. Tidak sanggup baca Quran full, hatinya Quran. Tidak sanggup baca hatinya Quran, Ummul Quran, Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah baca itu, kita baca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi pada waktu subuh dijaga sampai zuhur, baca waktu zuhur dibaca sampai asar, dijaga asar dibaca jam maghrib, dibaca waktu maghrib dijaga sampai isya, dibaca waktu isya dijaga sampai tahajud, dibaca waktu tahajud dijaga sampai subuh, maka penjagaan Allah. Namanya siapa? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk? Apakah dia capek? Apakah dia lelah? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku kaya, aku berkuasa, kau tak ada apa-apanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku ditolong orang, aku ditolong si fulan, aku ditolong fulan. Tidak ada yang bisa menolong. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi. Kira-kira Allah tahu tak apa yang ada dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Hebat Allah itu, kuasa Allah itu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kira-kira Allah sanggup tak mengatur alam semesta? Tahu tak dia daun-daun yang jatuh? Ngerti tak dia semut-semut yang tak makan? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mau pergi kemana? Nah, kau mau pergi merantau jauh ke Jakarta, kau mau kuliah ke Kairo, nah, maka kau baca ayat ini menguatkan hatimu. Kau mau ceramah di depan orang-orang hebat, nah, kau mau tampil, nah, sampaikan ayat kursi mesti kau baca. Jangan ini banyak orang gagah perkasa, ternyata pakai apa? Kris kecil di dompet. Begitu duduk patah. Dari tadi pas acara tegak aja.
Ustaz ceramah mau duduk apa tegak? Kenapa tak bisa duduk? Kata yang dimuliakan Allah, kekuatan kita ada pada ayat kursi, maka dibaca itu terus Allah yang berperkara di pengadilan baca terus Allah. Kalau Pak Hakim melihat baca boleh. Yang sedang dirazia ditangkap, baca Allah baca Pak Polisi, Mas jangan kuat aku baca juga. Apa yang dimuliakan Allah. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, as-sahabiyul jalil. Abdurrahman ibn Auf, kalau dia pulang ke rumah, maka dia baca di 4 sudut rumahnya. Sudut kanan, Allahu la ilaha illa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habis. Sudut kiri, Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut belakang 4 kali dia baca. Imam Yahya ibn Ma'in, kalau dia pulang ke rumah dalam satu malam, dia baca ayat kursi 60 sampai 70 kali. Kalau baca kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, maka tadi kita baca ayat kursi. Lalu kemudian setelah itu kita membaca Allahumma antas salam. Alhamdulillah, kenapa kita bisa ceramah? Kenapa kita bisa pengajian? Karena salam. Agama kita tidak bawa nama-nama orang. Agama kita justru membawa kedamaian. Damai itu bahasa Arabnya salam. Saya baru cerita tentang kedamaian, tiba-tiba ada suara peluru. Allahumma antas salam. Di antara nama Allah adalah salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ya Muhaimin begitu dipanggil langsung datang nanti malam. Caimin, Muhaimin Iskandar mau datang. Muhaimin itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Salam, engkaulah yang maha memberi keselamatan, kedamaian. Maka kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam surga yang tidak ada kerisauan di dalamnya, yang tidak ada kacau balau di dalamnya. Begitu dibaca Allahumma antas salam, langsung hilang. Damai. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya kalau sudah terhenti ceramah itu malasnya harus ulang dari awal lagi. Ustaz capek ya ulang dari awal. Saya nggak ingat tapi sudah saya sampaikan. Untungnya orang kawan-kawan kita yang dari Jepang itu baik, dibuatnya alat untuk mengingatkan kita. Namanya Pak Sony, Panasonic. Datang lagi yang baik dari Korea, namanya Samsung. Kalau dari Arab, Samsudin. Mohon maaf, penyebutan nama tidak ada hubungan dengan isi ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana datang keselamatan? Wa minkas salam. Saya yang membuat acara ini jadi selamat. Bohong. Kau serahkan kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami semua dalam keselamatan. Fa hayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada perkelahian, yang tidak ada sengketa, yang tak ada huru-hara. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabaraka rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu barulah kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah. Maka siapa yang membaca 100 kali selesai salat, biduburi kulli salat, setelah selesai salat, Allah ampunkan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Mudah-mudahan dengan membaca 100 kali tadi hapuslah segala dosa-dosa kita insyaallah. Tapi hutang tak lunas. Jangan terus alhamdulillah, Allahu Akbar. Gimana hutang bro?
Ini dosa-dosa itu pun yang kecil-kecil saja. Maka keluar kita dari masjid ini, insya Allah semuanya bersih dari segala dosa yang kecil-kecil. Ada pun hutang piutang, sepadan tanah yang dulu digeser 3 cm, yang dulu pernah makan bakwan 3 bayar 2, maka itu mesti kita minta ampun maafnya. Kalau terkait dengan materi, bayar. Daripada kita mencari dia di akhirat, lebih baik kita bayar sekarang. Adapun masalah dosa yang tidak bersifat materi, nggak perlu disebutkan. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf Pak, segala silap salah dosa saya. Ya, nggak perlu disebutkan. Mohon maaf Pak, ada apa kemarin bawa bini bapak 3 hari. Sebentar ya, kata dia. Kemana? Aku ke belakang sebentar. Namanya parang panjang gitu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai itu kita baca Subhanallah. Saya pernah sholat di suatu masjid, Subhanallah. Tapi di masjid tadi saya dengar pelan-pelan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ini ada orang semua cepat. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pakai tangan Pak Ustaz, mantap. Tapi kalau saya pakai tangan ini bingung selalunya Pak Ustaz. Setelah saya hitung saya sendiri bingung, udah berapa nih? Maka saya pakai tasbih. Jangan pakai tasbih. Tasbih itu bid'ah, tak pernah dibuat Nabi. Abu Hurairah bertasbih di suatu malam pakai tali diikat, pakai simpul, disimpul. Maka ketika dia bangun dia simpul tadi. Itulah tasbih zaman dulu. Kenapa dia simpul tadi? Karena waktu itu belum ada alat untuk membuat lubang baju. Sekarang sudah ada tasbih. Makanya ketika kawan-kawan pergi umrah, wow, dia beli tasbih. Berapa dia beli tasbih? Sekoper. Cuman masalahnya banyak orang bertasbih tidak pernah bertasbih. Dia punya tasbih digantungkan di kaca spion mobil. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu Avanza. Makanya yang bertasbih itu kita, subhanallah. Kalau pakai tasbih itu pelan-pelan, subhanallah, subhanallah. Ini ada orang sekali petik 5. Duduk dia di depan Hotel Hilton, ini Masjidil Haram, ini Hotel Hilton. Duduk tengah menengok Masjidil Haram. Setiap lewat, ada yang paling cantik, makin cepat. Itu alat penghitung. Boleh pakai alat penghitung? Ya boleh. Saya nggak mau pakai alat itu Pak Ustaz. Saya mau pakai yang canggih. Ini tasbih digital. Itu kan tasbih manual, jadul. Mantap. Pasang di tujuh. Pelan-pelan semua. Ini cepat. 100, 200, 300, 900, 1000. Setelah selesai 1000 ambil HP foto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Yang tahu cukup kita saja antara kita dengan Allah. Apa yang dimuliakan Allah, maka selesai itu tadi kita berzikir pula. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang mengatakan yang paling afdal la ilaha illallah Allah dalam Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis pula dikatakan afdhalul dzikri, seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdhalud du'a, seafdal doa la ilaha illallah. Makanya tadi mulai azan subuh sudah diajarkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terbangun dia tidur. Asyhadu an la ilaha illallah. Secinta-cintanya ibu kepada suami belum tentu bangun menyebut nama suami. Mana ada orang bangun, oh Mas Parno. Penyebutan nama tidak ada konteks. Pasti orang ketika bangun mendengar azan, apa yang diucapkan muazzin itu yang dia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ke masjid iqamat, asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud salat, asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, kenapa mengangkat telunjuk? Karena dulu orang Arab jahiliyah menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tabur, ya Nama. Tapi ketika Islam datang, tak boleh lagi menunjuk mana-mana. Mengangkat telunjuk menguatkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i 3 jari ditekuk, yang satu melingkar jari tengah, telunjuk turun. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa
wassalamu alaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hanafi la naik, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik, at-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu billah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyyatu barakatuh. Mata yang sebelumnya melihat ujung tempat sujud, tapi ketika itu mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu ujung telunjuk dia, bukan telunjuk orang. Banyak juga orang tengok. Saya alhamdulillah belum pernah terganggu dengan telunjuk orang. Begitu juga dengan batu cincin. Kecubung. Oh, Ustaz nyindir cincinnya. Dah saya pakai. Boleh pakai cincin? Boleh. Tapi ada yang bilang tak boleh. Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin. Di mana letaknya? Di kelingking. Ustaz kenapa tak pakai kelingking? Jadi saya kurus. Kalau saya pakai, saya khawatirnya Allah lepas kan? Oh, lepas. Iya kalau jatuh ke lantai. Kalau jatuh ke mulut jamaah. Maka saya pakai di jari. Yang tak boleh itu kalau ada mencocok-cocokkan. Kalau anda lahir bulan Mei, bintang anda Gemini, pakailah batu warna merah, maka wajah anda akan merah. Si mata anda pun akan merah. Itu sakit mata. Ikan busuk pun merah juga. Lalu pakainya karena senang saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita pun berdoa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sayruhum, yang lain mengaminkan. Yang berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tapi doanya panjang-panjang. Saya pernah datang acara pengajian malam nuzul Quran safari Ramadan Pak Wali Kota, penceramah dia datang dari Jakarta, dia pula imam, dibacanya doa sampai setengah jam. Pertama jamaah semua masuk. Wassalamualaikum. Orang kalau tangannya sudah dipahat itu setelah Pak Imam kabul. Amin. Padahal Nabi itu kalau berdoa tangannya. Nabi naik ke atas mimbar, diangkatnya tangan, lengan baju Nabi itu lebar. Ketika diangkat turun ke bawah, sahabat yang di bawah melihat. Apa kata sahabat? Hatta yura, sampai kelihatan bayadu ibtayhi, putih-putih. Sayyidina Maulana Muhammad SAW putih sampai putihnya putih. Itu beda orang kita putih hitam. Ujiub tapak tangan Nabi, apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Jamaah mencium saya, menciumnya pakai. Harum Pak Ustaz, iya. Baru saya minyak wangi. Nabi SAW luar biasa, lebih harum dari semerbak kasturi. Saya pergi ke toko minyak wangi, lalu saya tanya sama dia, Tip, ada minyak wangi parfum? Nah, Tip, mau minyak wangi apa? Misk artinya kasturi. Misk kasihnya kasturi saya cium. Oh, susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Kental seperti madu. Harganya Pak Ustaz, lain tempat lain tempat. Jadi jangan lagi pakai itu ada alkoholnya, kena ke mata, gelap. Tapi kalau pakai itu non alkohol. Alkohol itu bukan bahasa Arab, walaupun pakai alkohol. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita pun berdoa. Apa yang bisa mintakan tadi? Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, dengan salawat kami bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat ini selamat dari kami dari segala musibah dan malapetaka bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan salawat ini maka tertunailah segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini maka sucilah kami dari segala silap, khilaf, salah dan dosa. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Dengan selawat ini maka
dan ternyata langsung dikabulkan Allah. Ibu-ibu yang berselawat langsung naik derajat ke lantai 2. Ini doa datang dari mana? Ulama yang buat. Ulama yang buat. Jangan pakai doa yang dibuat-buat ulama. Ulama buat doa itu pakai dalil. Dalilnya mana? Hadis Nabi. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kali kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 silap salah dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. 1 selawat. Bagaimana kalau 100 selawat? Maka pulang dari masjid ini, di jalan dari mulai masjid sampai ke rumah, banyak-banyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke tempat belanja beli sayur nanti, Allahumma shalli ala Muhammad. Datang kawan mau ngajak cerita, ngerumpi, ceritakan aib orang, ribah, kapan? Siapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitulah memperbanyak selawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu tadi saya berdoa minta jauhkan Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana, riba, narkoba, zina, munkar. Dari mana? Dari Palangkaraya bil khusus, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum, wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin bil khusus Rohingya. Tadi malam ada yang mengirim WA ke saya. Dia tunjukkan gambar tentara memukul kepala anak gadis kira-kira umur 13 tahun yang akan dijual ke India menjadi pemuas seks WTS PSK. Kita yang gagah perkasa di negeri ini, kita yang sedang tegak berdiri ini, bangga kita ramai tapi tak bisa menolong. Ya Allah, apa yang bisa kami pertolongkan untuk mereka? Maka tak pernah saya tinggalkan doa. Sekalipun khutbah Jumat tak pernah. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya. Tolong saudara-saudara kami yang teraniaya di sana ya Allah. Dosa mereka apa? Apa salah mereka? Salah mereka cuma satu saja. Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha. Anak-anak kecil ditangkap dibawa ke hutan, mereka strom dengan alat pembunuh nyamuk, dengan alat pembunuh ular. Mereka setrum sambil tertawa, dikirimkan video itu ke saya. Saya tonton, saya buang cepat. Saya khawatir, saya emosi, saya banting HP saya. Dia tak mati HP Ustaz. Itu yang dimuliakan Allah. Makanya kalau ada penggalangan dana untuk saudara kita di Rohingya, la